Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Podcast PTA Bengkulu. Berjumpa lagi di season 2 episode 1. Hari ini kita bertemakan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu optimalkan perlindungan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak menuju WBBM 2023. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2022 di mana hari ini adalah Hari Ibu. Kita kedatangan wanita-wanita hebat nih dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Dr. Femi Eka Kartika Putri MPSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Selamat datang Ibu di Bumi Reflesia. Kemudian didampingi juga Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Ibu Rosdiana Iskandar. Selamat datang Ibu. Kemudian kita juga menghadirkan narasumber dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Ibu Hakim kita, Ibu Dr. Anda Haja Jubaida SMH. Selamat datang Ibu. Terima kasih kepada ibu-ibu narasumber sudah berkenan hadir pada hari ini di sela-sela kesibukannya Ibu ya. Pada hari ini kita berbincang-bincang santai. Untuk mengawali perbincangan santai kita hari ini, mungkin yang pertama kali kita ingin sama Ibu Hakim Tinggi kita ya, Ibu Jubaida. Bu, gimana nih Bu, apa saja nih langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, terutama dalam hal mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tia. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Tia, barangkali saya menyapa dulu kepada ibu-ibu karena ini ada momennya Hari Ibu ya Bu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum ibu-ibu hebat seluruh Indonesia. Perempuan berjaya Indonesia maju. Insya Allah ya Bu ya. Baik, alhamdulillah kita pada sore hari ini di kedatangan tamu istimewa, ibu-ibu hebat yang memang jarang kita sekali bertemu dengan beliau-beliau ini. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu. Apa yang disampaikan oleh Mbak Tia tadi, bagaimana Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengoptimalkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak. Sebelumnya saya menyampaikan dulu barangkali di mana memang tugas pengadilan agama adalah memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara yang terkait dengan bidang perkawinan. Salah satunya bidang perkawinan. Di antara bidang perkawinan adalah mencakup masalah perceraian. Saya ingin menyampaikan kasus perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Pada tahun 2020 itu ada sebanyak 2.813. Ini cukup besar ya Bu ya. Kemudian tahun 2021 itu 3.143, meningkat. Tahun 2022 3.139, meningkat juga. Itu yang diajukan oleh kaum perempuan. Sungguh luar biasa ya Bu ya. Iya. Kemudian perkara perceraian diajukan oleh para suami itu tahun 2020 1047. Tahun 2021 ada 1067. Turun. Dan tahun 2022 1069, terjadi peningkatan juga. Perkara cerai yang diajukan oleh laki-laki ini termasuk di dalamnya ada para ASN ya Bu ya. Ya. Terinspirasi oleh kondisi sebagai di mana di masyarakat banyak kaum perempuan yang ketika diceraikan oleh pihak suami itu terjadi penelantaran ya Bu ya. Karena memang meskipun sudah divonis oleh pengadilan atau diputus oleh pengadilan terkait masalah kewajiban suami membayar nafkah istri, nafkah mantan istri, nafkah anak, itu kadang-kadang tidak diselesaikan kewajibannya. Seperti itu. Jadi dengan latar belakang seperti itu lahirlah inovasi Pengadilan Tinggi Agama, yaitu aplikasi yang berbasis teknologi. Yang kita saksikan tadi videonya yang bernama adalah Emosi Caper. Namanya keren ya Bu ya. Emosi Caper. Namanya kekinian banget gitu. Tapi bukan karena emosinya Bu, tetapi katanya ini karena memang ada filosofinya.
karena ungkapan yang luar biasa untuk memperhatikan kaum perempuan dan anak. Kemudian caper ini bukan cari perhatian, lebih memperhatikan lagi kaum perempuan dan anak-anaknya, seperti itu. Itulah makanya filosofi dari aplikasi yang bernama Emosi Caper ini. Luar biasa ya Bu ya. Emosi Caper ini memang telah di launching pada tanggal 7 November 2022 oleh Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerja sama dengan Provinsi Bengkulu, yaitu dalam hal ini Gubernur. Dan launching ini memang yang pertama di Indonesia, Ibu, di mana ini kalau menurut Pak Yang Mulia Pak Tuaka ini memang ini sudah setara dengan apa yang sudah diberlakukan sistemnya di Australia. Karena pemerintahan Australia itu atau negara Australia itu, Bu, itu memberikan perhatian yang luar biasa kepada para perempuan, para penyandang disabilitas yang terakibat perceraian. Mereka sudah terkoneksi sistemnya, artinya terkoneksi dengan sistem perpajakannya atau sistem keimigrasiannya. Ketika memang para suami sudah diputus oleh pengadilan tentang kewajiban nafkah istri dan nafkah anaknya, ketika tidak diselesaikan itu bisa dicekal, tidak bisa melaksanakan kegiatan ke luar negeri. Jadi mudah-mudahan ini apa yang sudah kita bangun di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini nanti, meskipun ini masih sebatas di kalangan ASN, Bu, mungkin nanti ke depan akan berkembang untuk seluruh pegawai BUMN, kemudian para pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan mungkin akan berkembang seperti itu. Luar biasa kan ya Bu ya, luar biasa ya. Aplikasi Emosi Caper ini, Bu, ada program unggulannya. Program yang pertama adalah tentunya untuk memonitor pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Kemudian yang kedua itu menjamin hak-hak perempuan dan anak. Dan yang ketiga itu adanya perubahan data kependudukan. Karena aplikasi Emosi Caper ini itu dibuat terkoneksi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini Inspektorat Bengkulu, kemudian juga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ke Provinsi Bengkulu, kemudian juga dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan Bank Bengkulu sebagai dinas yang melakukan pemotongan gaji ASN yang sudah dibebani kewajiban untuk mantan istri dan anaknya. Jadi fungsinya Emosi Caper ini adalah untuk mengawal sampai sejauh mana putusan pengadilan agama dapat dieksekusi. Karena selama ini, Bu, para mantan istri yang diceraikan oleh suaminya yang ASN itu hanya bisa menangis, tidak bisa meminta. Bahkan datang ke bendahara tempat suaminya bekerja saja dia tidak bisa, tidak berani. Bendahara tidak berani melakukan pemotongan. Tapi dengan aplikasi ini mau tidak mau, kalau data itu sudah masuk, itu sudah bisa dipotong. Itulah memang kelebihan dari aplikasi Emosi Caper ini, Bu. Jadi Emosi Caper ini juga merupakan wujud kita melaksanakan kebijakan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan orasi ilmiah beliau, Bu. Orasi beliau waktu meraih profesor itu berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Kemudian juga kebijakan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia. Itu barangkali mungkin Ibu, jadi apa yang kita bangun ini, apa yang kita buat ini, mudah-mudahan ini menjadi percontohan bagi seluruh pengadilan tinggi agama dan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Karena memang kita selalu memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Dan mungkin juga Ibu, Bu Femi ya, dan Ibu Rosdiana mungkin mendukung kami untuk bisa mungkin ini dipublikasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Biar laki-laki ketar-ketir. Oh ya, biar bapak-bapaknya ketar-ketir ya Bu ya. Jadi itulah barangkali Bu sekilas terkait dengan Emosi Caper ya Mbak Tia. Mudah-mudahan ini aplikasi kita ini bisa dibawa ke seluruh wilayah Indonesia dan menjadikan derajat wanita tidak dijadikan sebagai objek yang bisa disemena-menakan oleh para kaum
prianya. Apalagi kita cari ibu ya Bu. Harus kita angkat derajat kaum ibu ya. Baik Ibu, itulah sekitar emosi caper. Dan kita juga memang selain mengoptimalkan masalah perlindungan perempuan dan anak melalui aplikasi emosi caper, kita juga memang selalu melaksanakan kegiatan yang namanya isbat nikah terpadu Ibu. Isbat nikah terpadu itu kalau kita lihat datanya Bu, tahun 2020 ada 616, jumlah anaknya 1286. Ibu bayangkan ya, ada 1286 anak yang tidak mempunyai legalitas hukumnya, tidak mempunyai identitas hukumnya. Dengan diisbat nikahkannya para orang tuanya, anak sudah mendapatkan legalitas hukum. Iya, seperti itu. Jadi mendapatkan perlindungan hukum juga ketika ada sesuatu yang terjadi pada anak. Jadi itu ya, itu barangkali Bu mungkin. Jadi alangkah peran PTA ini memang luar biasa dalam meningkatkan atau mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Itu barangkali Bu sekilas, mungkin nanti dukungan dari ibu-ibu hebat ini yang memang berkecimpung ya Bu ya dalam pembangunan manusia, itu mungkin mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga bagi ibu-ibu semuanya. Itu barangkali Mbak Tia ya mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jubaida. Terima kasih, bisa kita kasih applause dulu untuk Ibu Jubaida. Terima kasih, wah, luar biasa sekali ya Sobat Podcast PTA langkah-langkah yang telah dilakukan nih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, khususnya aplikasi yang baru saja di launching nih. Seperti yang Ibu sudah bilang tadi ya, sudah di launching langsung oleh Bapak Tuaka Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sudah setara juga sistemnya di Australia, dan untuk di Indonesia sendiri ini adalah yang pertama kalinya dan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Luar biasa sekali. Selanjutnya ini sepertinya kita ingin mendengarkan Bu tanggapan dari Ibu Femi. Gimana nih Bu? Apakah sudah sejalan nih dengan visi misi di Kementerian? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan khusus juga kepada Ibu Jubaida. Ada berapa hakim ya di sini yang hakim tinggi? Ada enam, luar biasa. Tentu saja saya sangat menghargai, menghormati, karena luar biasa nih ibu-ibu hakim tinggi ini yang akan tok palunya ini tentunya ya. Dan Bapak dan Ibu yang mengikuti podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, tentu saja mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tentu saja pertama kaget ya. Kaget, surprise gitu ya. Gitu kan, kita itu kalau misalnya provinsi yang paling terkenal apa sih gitu ya? DKI, kemudian Jawa Barat gitu ya. Ini Bengkulu gitu ya. Tapi rupanya inovasi dan kreativitas di sini, khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini melebihi dari provinsi-provinsi besar yang lain. Jadi tentu saja apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan seluruh pimpinan dan karyawannya. Dan tadi aplikasi yang berbasis teknologi tadi menurut saya luar biasa, khususnya dalam rangka melindungi perempuan dan anak-anak perempuan yang setelah bercerai dari suami. Karena betul Ibu, apalagi jika perempuan itu tidak bekerja, kemudian tidak bekerja karena apa? Karena anaknya masih kecil-kecil kan, yang membutuhkan pengasuhan dari ibunya, sehingga ibunya tidak bisa meninggalkan dan tidak ada orang lain yang bisa dititipkan. Ini tentunya ibu tersebut ya memang sebaiknya tidak mencari pekerjaan apalagi di luar rumah. Dan kalau memang bercerai, tugas dari suami lah, mantan suami yang memberikan nafkah kepada mantan istri maupun anak-anak. Kalau anak bukan mantan ya Bu,
kalau istri boleh mantan istri, kalau anak tidak ada mantannya gitu ya. Nah ini saya rasa langkah yang sangat baik yang mestinya juga bisa direplikasi atau ditiru kalau Mahkamah Agung ini kan sentralisasi ya Bu. Berarti ini akan lebih baik untuk replikasi di PTA yang lain ya. Kemudian juga tentunya bekerja sama tadi dengan mungkin di Dukcapil Pusat ya, di Dukcapil Pusat, dan juga tadi kalau memang tidak hanya ASN tapi juga TNI Polri, ini juga akan lebih baik sebetulnya. Jadi semua yang saat ini memang menjadi ASN tidak hanya yang seperti kita saja, tapi yang tadi termasuk juga APH tadi ya, dari kejaksaan, kemudian juga dari kepolisian, kemudian juga siapapun lah itu sebetulnya yang gajinya itu dibayar oleh negara, itu mestinya itu bisa ditangani, diinput di aplikasi ini. Tapi ya mudah-mudahan tidak banyak yang bermasalah ya Bu ya. Karena ya memang tantangan pada kondisi saat ini dengan kondisi yang lalu-lalu memang berbeda ya. Dan kalau saya mengharapkan sih sebetulnya mudah-mudahan jangan banyak lagi yang bercerai. Kasihan anak-anak kita, kasihan juga istri-istri ini yang anaknya masih kecil-kecil gitu loh. Karena bebannya itu bertambah gitu ya. Yang tadinya mengasuh anak di rumah dengan segala kekuatannya, kasih sayangnya, ketika tiba-tiba bercerai tentunya tugasnya bertambah. Jadi mudah-mudahanlah masyarakat Bengkulu ini damai di keluarga ya. Sejahtera sehingga tidak banyak kasus-kasus perceraian, apalagi yang tadi dilakukan oleh suami tadi ya 1.000 sekian ini. Nah ini apakah semuanya sudah diputus Bu? Yang 1.000 sudah semuanya ya? Wow gitu ya, jadi luar biasa ya. Dan ini peringatan buat laki-laki di Bengkulu, ASN di Bengkulu. Jangan, sini setia pastilah Pak, dijamin. Jangan sampai namanya dimasukkan di situ nanti. Iya, mungkin Bu Ros bisa menambahkan. Silakan. Terima kasih Bu Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Wakil Ketua, Bapak-bapak hakim tinggi dan ibu-ibu hakim tinggi, saya hanya menambahkan aja sedikit dari Ibu Deputi. Tadi sudah banyak disampaikan bahwa memang sebenarnya ini emosi caper. Pertama kali saya dengar, wow, namanya langsung, ini yang membuat nama bagus benar ini. Kemarin saya juga sudah berbicara dengan dari UPTD PPA yang ada di sini, yang selalu mendampingi perempuan-perempuan yang mengalami masalah yang terutama kekerasan. Disampaikan bahwa memang beberapa tahun terakhir ini banyak sekali laporan dari perempuan-perempuan yang pasca perceraian ya, yang tadi walaupun sudah diputuskan oleh pengadilan agama tapi tidak bisa dieksekusi ya. Ini timely gitu ya, pas sekali mungkin bisa menjadi solusi dari permasalahan yang sekarang ada, paling tidak yang di Bengkulu. Nah ini inovasi yang nyata untuk melindungi hak perempuan dan anak ke depannya, mungkin bisa dikembangkan, tidak hanya ASN yang tadi disampaikan, bisa, dan juga nggak cuma APH juga, tapi seluruh masyarakat gitu ya. Jadi yang tadi, jadi kalau misalnya suami-suami itu harus berpikir 2 kali kalau mau macam-macam gitu, kepotong gajinya. Nah ini mungkin juga bisa menjadi contoh PTA-PTA lain. Dengan aplikasi ini kita bisa memonitor sejauh mana aspek perlindungan hak perempuan dan anak. Dan juga semoga sekarang predikat PTA Bengkulu yang sudah WBK tahun depan mudah-mudahan bisa menjadi WBBM. Ya, amin.
Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Femi dan Ibu Rosdiana. Kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah buat Ibu Femi dan Ibu Rosdiana. Wah, luar biasa sekali ya podcast kita pada hari ini. Sepertinya kita mendapat dukungan penuh nih dari Ibu dari Kemenko PMK. Wah, luar biasa, kita mendapat dukungan nih untuk perlindungan hukum ya Bu ya, untuk hak perempuan dan anak pasca perceraian. Oke, baiklah. Harapan kedepannya ini semoga aplikasi kita menjadi aplikasi yang bisa meranah ke tingkat nasional, dan sudah dibilang juga tadi sama Ibu, semoga bisa diaplikasikan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai ASN saja dan tidak hanya juga di Provinsi Bengkulu saja. Oke, baik Sobat Podcast PTA Bengkulu. Hari ini mungkin karena kita dibatasi oleh waktu nih Ibu, sebenarnya ingin sekali berbincang-bincang lebih lama karena tema kita sangat menarik ya Ibu ya pada hari ini. Dan terima kasih banyak Ibu Femi dan Ibu Rosdiana atas perkenannya untuk sharing kepada kita semua, dan Ibu Jubaida juga terima kasih banyak. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada Sobat Podcast PTA Bengkulu yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.